Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan rahimakumullah. Gimana kabarnya? Sampai sehat? Alhamdulillah ya. Baik nih, suasana atau cuaca akhir-akhir ini kayaknya cukup ekstrim. Pagi dingin, siang terik, tapi anginnya juga kencang, debu berterbangan. Sehingga kayaknya banyak virus yang berterbangan. Tidak sedikit di antara kita diuji dengan sakit. Ramane mriyang mari genti biyunge. Biyunge mari genti anake. Ya, ini hari-hari ini kadang seperti itu. Atau memang juga sakit karena umur yang terus bertambah sehingga kemudian fisik kita mulai lemah. Sing samparane anyes, semuten, dengkule pegel, boyoke pegel, gulune kaku-kaku, sirahe mumet gitu, macam-macam sing jare tensine dhuwur, gula darah dhuwur dan seterusnya. Nah, dari situlah kayaknya di kesempatan sore hari ini sekedar kembali mengingatkan. Bentuk kajian kita adalah sekedar untuk mengingatkan, karena kadang kalau sudah diuji dengan sakit, segala macam teori yang pernah kita pelajari jadi lupa, gitu kan. Nah, maka hari ini kita akan bahas nih, bagaimana agar sakit menjadi berkah. Pripun? Bagaimana supaya sakit itu menjadi berkah? Jangan sampai sudah kena musibah, yaitu sakit itu musibah, ternyata kita tidak bisa memetik hikmahnya. Maka kita dapat musibah yang kedua namanya. Ya, musibah keduanya karena kita tidak mampu meraup keberkahan dari sakit yang tengah kita rasakan. Maka inilah yang di kesempatan hari ini insya Allah kita akan coba bahas nih, meraup berkah di saat sakit. Mungkin pernah kita bahas, tapi ini sebagai pengingat kembali. Ya, karena hari ini banyak yang mungkin diuji dengan sakit, sementara kalau sakit anaknya gurung ngangluh tok dan seterusnya. Nah, ini ya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarganipun, sahabatipun lan tiyang-tiyang ingkang tansah istiqomah dumugi dinten kiamat mangke. Ada yang belum pernah sakit dari kecil sampai sekarang? Enggak ada. Loh, malah meriang-meriangan terus kok gitu kan. Baik, yuk kita coba bahas dulu nih. Poin pertama ini nih. Nilai sakit dulu nih bagi orang beriman. Sebenarnya bagi orang beriman sakit itu nilainya apa sih? Dan ini nanti termasuk di antara perkara yang bisa menguatkan kesabaran. Ketika kita diuji dengan sakit itu nanti dengan ingat nilainya, kita berharap nanti bisa menjadi lebih sabar dengannya ya. Baik, kita runtuti satu persatu. Yang pertama ini, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata sakit itu adalah salah satu ujian yang Allah timpakan kepada kita, hambanya. Jadi satu apa? Sakit adalah ujian. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 35.
Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ayat ini dimulai dengan shock terapi nih. Kita di shock terapi supaya kita perhatian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah Ta'ala mengabarkan, mengingatkan kepada kita bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Ya, mbok wong sugih kaya ngopo mati. Mbok wong gagah, ganteng, gede dhuwur atau mungkin cantiknya seperti apa, mati. Mbok setinggi apapun kedudukan, jabatannya, kekuasaannya juga pasti akan mati. Nah, ini supaya kita teringat. Di kalimat selanjutnya Allah Ta'ala ngendika, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan fitnah keburukan dan fitnah kebaikan. Di sini ada dua fitnah nih, syarri wal khairi fitnah. Fitnah keburukan, fitnah kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian itu akan dikembalikan. Nah, menurut Ibnu Abbas yang dimaksud dengan syarri wal khairi fitnah itu apa? Kita manusia diuji oleh Allah dengan kesempitan, kelapangan, dengan kesehatan, sakit. Kadang diuji dengan kaya, kadang diuji dengan miskin, kadang diuji dengan taat kemaksiatan dan seterusnya. Ini ujian. Berarti kita garis bawahi, sakit ujian, sehat juga. Ada enggak orang yang diuji dengan sehat malah enggak lulus? Ada? Dong briang ngunen donga husuk banget wengi tangi ya men kepengen oleh sehat ngunen donga ngunen tahajud temenanan banget. Tapi bareng diwenehi sakit, diwenehi sehat, malah ora gelem donga. Ya. Lah malah justru sehatnya justru untuk berbuat dosa dan maksiat. Oh, ternyata ada orang yang diuji dengan sehat malah gagal. Ya, diuji sakit malah lulus. Ada juga yang sebaliknya. Oh, barang pas lagi sehat pripun? Juan salat jamaah mempeng, saben wengi tahajud, maos Quran wande wancus dan seterusnya. Ning barang meriang setitik, bae lonyong prei lah ora arep salat lagi ka. Digawa wudu rasane abot banget kok. Salat wajib dadi prei dan seterusnya. Berarti ada juga orang yang diuji dengan sakit juga tidak lulus. Artinya dua-duanya baik sehat maupun sakit itu ujian. Apa? Kira-kira tujuannya kok ndadakan kula panjenengan diuji, tujuannya apa? Kok ndadak diuji? Pripun? Ya kayak bocah sekolah. 1 tahun kegiatan belajar mengajar, akhir tahun ujian. Nggih? Sehingga nanti tahu siapa yang kemudian bisa menyerap pelajaran sehingga nanti naik kelas. Nanti 1 tahun lagi setelah naik kelas ujian lagi. Naik lulus berarti naik kelas lagi. Kita sama sebenarnya di hadapan Allah, kita juga sama. Kita kepengen dengan bertambahnya umur kita, kelas kita di hadapan Allah juga semakin meningkat. Memang kita dikelaskan oleh Allah? Dikelaskan apa mboten? Ya kan dikelaskan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling tinggi kedudukannya di antara kalian, paling mulia kedudukannya di antara kalian adalah yang paling takwa kepadaku. Berarti derajat kita di hadapan Allah hari ini itu ternyata bertingkat-tingkat. Lah bagaimana supaya kedudukan kita di hadapan Allah itu terus meningkat? Ya tadi harus lulus ujian. Lah kalau sakit itu ujian, berarti tanda kelulusannya nopo? Tiang sing lulus diuji dengan sakit tandanya kepripun? Jika dia bisa sabar. Lah sabar niku tandanya kepripun? Hati lapang dada menerima ketetapan Allah yang mungkin sebenarnya enggak enak, getir pahit. Jadi kalau bisa kita gitu, begitu blek sakit ya sudah diterima. Itu nanti akan lebih ringan bagi kita untuk mendapatkan kesembuhan daripada jenengan nyongko kena gula ya gitu kan, kemudian adanya protes. Ya belum tentu kita kemudian jadi cepat-cepat sembuh dengan cara seperti itu. Sudah dengan cara apa? 1, sabar dulu, blek terima ketetapan Allah, lapang dada. Loro, tandane wong sing lulus ujian sabar, berarti kepripun? Lesane ora ngangluhan. Diuji dengan sakit, ya tidak kemudian banyak berkeluh kesah.
Nah, baru yang ketiga, orang yang lulus ujian sakit itu yang bagaimana? Yang tetap taat sekalipun diuji dengan sakit, dia tetap tunduk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Lulus, maka derajatnya di hadapan Allah dengan sakit itu menjadi lebih tinggi, munggah kelasnya. Lah kita berharap semakin tua berarti kita berharap sakit diuji lulus naik kelas, nanti sakit lagi diuji lulus kemudian naik kelas lagi, sehingga menghadap kepada Allah kita berada di puncak ketinggian kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita garis bawahi poin 1, sakit adalah ujian. Begitu ya, nanti pokoknya kalau panjenengan koblek diuji dengan sakit, bagaimana? Nyong kudu lulus. Keberapun? Jadi begitu blek sakit, kita langsung komitmen nyong kudu lulus. Lah lulusnya tandanya apa? Kudu bisa sabar. Seperti itu. Sakit apapun, begitu kita diuji dengan sakit, aku harus lulus ujian. Lulus ujiannya sakit, berarti harus sabar. Seperti itu. Ini yang pertama. Jadi nilai sakit bagi orang yang beriman, 1, sakit adalah ujian. 2, sakit itu penghapus dosa. Kenapa? Sakit itu penghapus dosa. Ya. Banyak sih hadis yang membicarakan tentang ini diantaranya. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala husnin wala ada wala ghammin hatta saukati yusakuha ila kafarallahu biha min khotoyahu. Ya. Ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim itu ditimpa min nasabin, mungkin 1 nasabin. Nasabin itu rasa lelah, kesel. Wala wasabin, sakit, wala hamin, entah itu rasa khawatir, wa husnin, duka cita, wala ada atau mungkin kesedihan, diganggu orang, wala ghamin termasuk duka cita, hatta saukati yusakuha, sampai sekedar duri yang menusuk di badannya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan hapus dengannya dosa dan kesalahannya. Jadi di dalam hadis ini ada beberapa penghapus dosa nih. 1, nasobin. Kenapa? Ini nasobin. Nasobin siapa? Kesel, lelah, capek. Pernah merasakan? Pernah merasakan? Makanya sabar. Oh, bapak-bapak kerjalah kawit esok nganti tekan sore, bali tekan ngomah, bojone mrengut, cangkir urung diisi kopi, sabar. Capeknya penghapus dosa. Ibu-ibu juga sama. Lah wis kawit kesel-kesel kawit ngesuk nganti sore, bojo ora tau matur nuwun, bahkan anane maido kurang kiye. Kepripun? Sabar, karena capeknya juga penghapus dosa. Bapak-bapak sih kerja wana waktune jam 8 tekan jam 4 bali ngasuk. Ibu-ibu wah malah 24 jam. Itu kan? Ya terus naik sore terus bojone gelem ngalem sila, bojone nyong matur nuwun banget. Ora malah dipaido gimana? Ya wis lah ngelegitu bae, ngelegitu. Ya. Bar ngelegitu sabar. Nanti penghapus dosa. Ternyata itu penghapus dosa. Wala wasabin, tidak pula seseorang itu ditimpa sakit, entah sekedar mungkin kaki kesandung, otot terkilir, kulit lecet, itu juga menjadi penghapus dosa. Apalagi kalau wasobinnya ini termasuk parah, yang mungkin gagal ginjal, jantungnya mungkin bermasalah, mungkin pankreasnya bermasalah, mungkin ada tanda-tanda kanker, berarti nanti juga dihapus dosanya dengan sakit itu. Wala hamin, termasuk juga rasa khawatir, itu juga penghapus dosa nih, hamin. Cok khawatir, anaknya sekolah nang luar kota mangkat jam sore-sore udan lah jan pokoknya atine rasanya terataban mau nang dalanan apa-apa dan seterusnya. Ini namanya hamin. Itu juga penghapus dosa. Kita merasakan kekhawatiran seperti itu penghapus dosa. Wala husnin, termasuk rasa sedih. Sedih biasanya muncul kapan? Sedih muncul itu kapan? Ketika kita kehilangan sesuatu, entah itu barang, entah itu mungkin nyawa orang yang kita cintai, entah mungkin karena ternyata target belum sesuai dengan yang kita harapkan, memunculkan kesedihan. Sedih ini juga penghapus dosa. Wala ada, termasuk jenengan mendapatkan gangguan dari orang.
duwe tangga papat, sing arep omah cluthak, sing mburi omah clemer, sing kanan rumah ternyata senenge ngrendengi, sing sebelah kiri senenge nuduh-nuduh. Ini kan mengganggu. Ternyata itu juga penghapus dosa. Termasuk duka cita. Duka cita itu juga penghapus dosa. Hatta sampai syaukati yusakuha, sekedar ri yang menusuk di badan kita. Bahasa Jawane sekalipun sekedar susuben. Niku penghapus dosa. Punate susuben gedene sejentik napa sejempol? Susup gedene sejentik napa sejempol? Lah wong sing jenenge susup ya cilik. Ternyata yang paling sekedar cenut-cenut saja itu bisa menghapus dosa, apalagi kalau ternyata sakitnya lebih parah daripada itu, lukanya lebih parah daripada itu. Illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan hapus dengan itu semua dosa dan kesalahannya. Nasobin, wasobin, hamin, husnin, ada ghamin hatta saukati yusakuha. Nah, salah satunya adalah sakit. Jebul sakit penghapus dosa. Makanya blek kita itu kok diuji dengan sakit. Gimana? Alhamdulillah, dosane agi dibusek. Sering kan kami sampaikan, justru kalau Allah itu sayang kepada seorang hamba, begitu berbuat dosa itu langsung dibalas oleh Allah, sehingga besok di akhirat itu sudah tidak disiksa lagi. Tapi kalau seorang hamba kok tidak disayang sama Allah, ya sudah, berbuat dosa ya dijor. Awaknya tetap sehat, bayar rezekinya tetap omber, bayar. Tapi nek sing disayang oleh Allah, begitu berbuat dosa jangan langsung dibalas. Sering kula contohaken kan, esuk-esuk kok ngrendengi tanggane, dadakan sore lambene jodor. Sariawan gitu kan. Alhamdulillah, berarti ngene ngrendengi langsung dihapus dosanya. Bapak-bapak dolan maring alun-alun, anak cewek lewat malah dideleng, subhanallah gitu kan. Esuk-esuk dadak mripate beleken gitu kan. Justru tanda sayang Allah, sehingga nanti ketika menghadap Allah itu dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya kalau kita itu sakit ya sudah, blek sabar. Kenapa? Karena sedang dihapus dosa dan kesalahan kita. Makanya kan pernah saya ceritakan kan, boleh-boleh tak cerita gini dulu. Khalid bin Walid itu pernah menceraikan istrinya. Padahal yang namanya Khalid bin Walid kuwi jan sosok yang sangat mulia ya. 83 peperangan diikuti oleh beliau. Tidak kurang dari 80 luka di badan beliau. Kenapa? Tertusuk tombak, terkena sabetan pedang, terkena anak panah dan seterusnya. Suatu saat menceraikan istrinya. Dah ketahuan sama Abdullah bin Umar. Lihat Khalid, ngapa reka kok megat bojo, jarku lah rumah tangganya ya ayam, tentrem, sakinah, mawadah warohmah, ora tau padu, kok enggaknya kok dipegat anu ngapai. Khalid itu kemudian menjawab, jawabannya cukup mengagetkan. Iya itu, saat nikah dengan wanita ini 8 tahun, jangan ora tau meriang. Jebul ngene dipegat gara-gara napa? Gara-gara napa? Ora tau meriang, ora tau lara. Lah ora tau meriang kok malah dipegat. Lah wong sing jenenge menungsa mesti duwe salah, duwe dosa. Kok ora tau meriang kan berarti ora disayang sama Allah, enggak dihukum sama Allah dulu. Ya wis tak pegat lah, bukan wong wadon sing ora disayang sama Allah. Gitu, Pak. Jadosne jenengan bojone kok meriang-meriangan, watuk-watukan, lara-laranan, kudune malah pripun? Disayang, kudune disayang. Berarti itu istri yang dicintai oleh Allah. Syukur bulanannya ditambah meriang tambahi jatahe gitu kan, seperti itu. Kayak gitu, malah watuk setitik dipaido gitu kan gitu. Ini karena sakit itu penghapus dosa. Makanya kalau bisa kita blek sakit ya sudah, wah ini saya lagi dihapus dosa-dosanya. Berarti kita harus tegar, kita harus sabar dengannya. Ini yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin harus saudara. Yang ketiga, masih kita bicarakan nih, nilai sakit nih. Bahkan sakit bisa menjadi sarana untuk mendapatkan pahala yang sangat berlimpah. Kenapa? Yang ketiga, sakit bisa menjadi sarana meraih pahala berlimpah. Maksudnya bagaimana? Begini.
Ternyata besok ada orang yang di akhirat itu mulia, pahalanya berlimpah bukan karena sholatnya. Ada orang yang mulia, pahalanya berlimpah di akhirat bukan karena puasanya, bukan karena infak sodakohnya, bukan karena haji dan juga umrohnya, bukan. Tapi karena kesabarannya ketika diuji dengan sakit. Karena kan disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisabin. Hanya orang-orang yang sabar sajalah yang akan dicukupkan pahalanya tanpa hisab. Tanpa hisab itu berarti ganjarannya ora hitung-hitungan. Nek amal kan enten rumuse. Gitu kan? Maos Quran ganjarannya si pinten, ya pokoknya nek mau sak huruf ganjarannya sedoso. Infak sodako si ganjarannya pinten, ya nek infak sodako reguler ya pahalanya 10 hasanah. Nek ternyata infak sodakohnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi rahasia, maka dilipatkan menjadi 70 hasanah. Nek infak sodakohnya ternyata nggofi sabilillah, nilainya bisa menjadi 700 kali lipatnya. Ada rumusnya. Tetapi pahala kesabaran ternyata pahalanya bi ghairi hisabin, pahalanya tanpa batas. Maka tadi ada orang yang ternyata di dunia amalnya itu mungkin tidak seberapa, besok di akhirat itu dia terkaget-kaget, ya Robi kula si ngamal nopo ra usah dereng nate ngamal sing segede niku kok kula pikantuk ganjaran kathah temen niku saking pundi gitu kan. Hamba tadi itu tersadar, dulu sholat ya paling wajib tok, jarang sholat sunnah. Dulu puasa ya paling Ramadan tok, jarang puasa-puasa sunnah. Dulu infak sedekah ya paling receh. Haji umroh hurung tau nglakoni, ini kok bisa mendapatkan pahala yang sangat berlimpah. Maka dia kaget, bertanya kepada Robnya itu, kemudian bertanya, Rob ini sih dari mana? Ternyata itu adalah pahala yang didapatkan karena kesabaranmu ketika diuji dengan sakit. Masya Allah. Sehingga hari itu di saat Allah membagi-bagikan pahala kepada hamba-hambanya, sahibul afiyah itu iri dengan sahibul bala. Saya ulang-ulang lagi nih. Gimana? Sahibul afiyah iri dengan sahibul bala. Sahibul afiyah itu siapa? Orang yang ketika di dunia niku jenak wake sehat, ora tau meriang-meriangan, iri karo sahibul bala. Wong sing teng dunyane niku jan meriang-meriangan, sakitnya komplikasi. Irinya kenapa? Karena orang yang sahibul afiyah itu melihat sahibul bala itu mendapatkan pahala berlimpah gara-gara sakit yang dirasakan. Seakan-akan sahibul afiyah itu kacuk. Lah ngerti si gemen nang dunia nyong lara-laranan, lah ngerti si nyong nang dunia si gemen meriang-meriangan, watuk-watukan dan seterusnya. Ketika melihat sahibul bala mendapatkan pahala yang sangat berlimpah. Masya Allah. Makanya nanti sama kalau kita blek dapat ujian sakit, sabar. Allah sedang memberi kepada kita pahala berlimpah. Siap? Bisa sabar? Insya Allah. Yang geragi ngaji kok iki sih insya Allah gitu. Tapi jan barang meriang watuk setitik gue jan dadakan kelalen lah, pokoknya ngajine kelalen, anane gurung gersulat tok gitu kan dan seterusnya itu. Ini ya yang ketiga. Termasuk yang keempat nih, kemuliaan ketika kita itu dapat sakit. Ternyata sakit itu segala kebiasaan baik yang dilakukan saat sehat akan senantiasa dicatat sekalipun tidak melakukan lagi. Sakit dipahami? Kadang kan kita gitu, gersulane sakit itu lawang kula nek angger mriyang dados mboten saged ngaji kok Ustaz gitu kan. Lawang kula angger mriyang dados mboten saged tahajud kok Ustaz. Lawang kula angger lara-laranan kula niku dados mboten saged maos Quran. Tenang saja nih. Nabi itu ngendika, Ida maridul abdu au safaro, jika seorang hamba itu sakit atau melakukan perjalanan jauh, kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sohehan, akan senantiasa dicatatkan untuknya kebiasaan amal baiknya ketika mukim dan ketika sehat. Terus dicatat. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Nek jenengan sehat mesti saben wengi tahajud 11 rakaat. Qadarullah mriyang mboten saged tahajud. Malam itu jenengan tetap ditulis menunaikan tahajud 11 rakaat. Sekalipun orang lakoni. Masya Allah.
Sak wekdal sehat jenengan mesti saged maos Quran one day one juz. Begitu blek sakit mboten saged maos Quran. Selama sakit jenengan mboten maos Quran, tetap dihitung jenengan maos Quran one day one juz. Insyaallah. Ketika sehat jenengan mesti saben dinten hadir di majelis taklim ini, majelis taklim itu dan seterusnya. Begitu blek sakit pun mboten saged malih jenengan tindak teng pengaosan, jenengan tetap dicatat tindak ngaos sekalipun tidak berangkat ngaji. Karena kebiasaan baik yang dilakukan ketika sehat akan terus dicatat ketika jenengan sakit. Ketika sehat, jenengan mesti menyisihkan sebagian rezekinya sekian persen untuk infak sodakoh. Goro-goro sakit, alokasi anggaran yang untuk infak digunakan untuk berobat. Nggak bisa infak. Bulan itu jenengan tetap dihitung infak sodakoh sekian persen. Karena kebaikan yang kita lakukan di saat sehat akan terus dicatat di saat kita sedang mengalami sakit. Masya Allah. Jane lara, jane orang nana rugine babar belas. Kalau yang kita khawatirkan dari urata yang ngamal, bahkan ternyata amal kebaikan yang biasa kita lakukan pun senantiasa dicatat. Makanya kalau bisa gimana? Blek sakit mestinya kita gimana? Sabar. Ini yang keempat. Yang kelima, sakit adalah sarana agar kita bisa bersyukur. Bersyukur, beri susu 7 kurma. Kayak gitu. Oke, iklan ya, jadi iklan ya. Bersyukur. Maksudnya begini, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Nabi itu bersabda, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang mana kebanyakan manusia itu terlupa. Yaitu apa? As-sihah wal faruh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kebanyakan kita itu enggak pernah mensyukurinya. Coba tuh. Apakah hari ini kita sudah menyadari, ya Allah, alhamdulillah jantung kula tasih saged berdenyut, memompa darah sehingga badan saya sehat. Ya Allah, paru-paru saya masih bisa menyerap oksigen sehingga saya masih bisa bernafas. Ya Allah, alhamdulillah pankreas saya masih bisa menghasilkan insulin sehingga gula darah saya normal. Ya Allah, alhamdulillah lambung saya tidak kebanjiran asam sehingga kemudian saya itu bisa sehat. Ya Allah, alhamdulillah urat-urat saraf saya itu semua itu ternyata bisa berkoordinasi dengan otot sehingga saya itu bisa bergerak ini, bergerak itu dan seterusnya. Coba, pernah merasakan kayak gitu? Pernah merasakan kayak gitu? Jarang. Setahun sepisan besok kayaknya orang mesti nyong jantungnya sehat, nyong anune sehat. Jarang. Kapan kita itu merasakan bahwa itu semua nikmat? Justru ketika kita sakit. Bareng dadane lara, sebelah kiri kok sering cenut-cenut dan seterusnya. Bareng periksaan meng dokter bapak, jenengan niki jantungnya mengalami pembengkakan, kudu dipasangi ring. Hari itu baru tersadar, ya Allah, berarti 7 tahun aku duwe jantung sing sehat, jane-jane ya nikmat ya ora tahu disyukuri. Baru bisa merasakan nikmat ketika kita sakit. Bareng pankreas kita sudah tidak mampu menghasilkan insulin lagi, kita divonis diabetes, baru kita itu menyadari, ya Allah, berarti wingi-wingi duwe pankreas sehat yang bisa menghasilkan insulin, jane ya nikmat besar ning kok ora tahu tak syukuri. Baru terasa justru ketika sakit. Termasuk bareng arep maca HP bela bingung ki kemelanu kacamatane keri ki nyong ora yang maca, arep maca Quran ya lagi bingung ki orang gawa kaca mata. Nembe sadar, oh ternyata 50 tahun duwe mripat sing sehat niku nikmat, tapi ternyata selama itu kita jarang mensyukurinya. Dari situ kita garis bawahi, sakit justru sarana agar seorang hamba bisa bersyukur. Nah, dari ini semua, Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah, ayo sabar ketika diuji dengan sakit. Apalagi kalau ya memang umur sudah kian bertambah, lawang umur wis 70 plus, ya wajar nek boyoke mulai pegel. Gitu kan, wong wis 70 tahun ngene ngadeg, ibaratnya ngadeg jejeg, suwe-suwe mulai dikurangi. Lah ya wis untu ya wis mulai ompong gitu kan, wis pating bridut kulite sing dadakan gulune ya sering kaku, sikil rasane ngetipel. Sabar, wong wis ngene sehat pun pinten tahun?
Lawung kayane wis 20 tahun ngene sehat dan seterusnya wong wis sepuh ya berarti mulai dikurangi. Sudah sabar. Itu tadi 1 sampai 5. Sakit adalah ujian. Sakit adalah penghapus dosa. Sakit adalah sarana meraih pahala berlimpah. Sakit itu kebiasaan baik yang biasa kita lakukan terus dicatat sekalipun tidak beramal. Termasuk sakit ini sarana agar kita bisa bersyukur. Bisa dipahami? Inilah 5 nilai sakit bagi orang yang beriman. Nah sekarang, supaya sakit itu jadi berkah, caranya gimana? Nah kita perhatikan adab nih. Adabnya ketika sakit itu kados pundi. Berkah napa? Berkah napa? Sakit bisa jadi berkah? Bisa jadi berkah? Bisa, ketika sakit justru mendatangkan kebaikan. Tadi loh berkahnya kan tadi bisa menghapus dosa, bisa menjadi tambahan pahala. Tapi yono sarate supaya sakit jadi berkah sih kepripun? 1 ini, kudu sabar dan ridho ketika Allah tetapkan sakit pada kita. Sabar. Sabar kepripun? Sabar sih kepripun? Hati lapang dada menerima ketetapan Allah. Bu, jenengan niki malah enten kista teng mulut rahimnya. Sabar, lapang dada menerima ketetapan Allah. Pak, jenengan niki malah diabetes. Sabar, menerima ketetapan Allah. Syukur ridho. Ridho itu di atasnya sabar. Kalau sabar itu berarti tadi hati lapang dada, lesan boten ngangluh, badan tidak bermaksiat, tetap taat kepada Allah. Nek ridho itu puas dengan apa yang menjadi ketetapan Allah, marem dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Kalau bisa kita seperti itu, setidaknya nopo? Sabar. Maka orang beriman itu apapun kondisinya pasti akan jadi kebaikan, asal bisa sabar, asal bisa syukur. Nilon Nabi kan ngendika, ajaban li amril mukmin, jan urusane wong beriman ki menakjubkan. Kondisi orang beriman itu menakjubkan. Kenapa? Inna amrohu kullahu lahu khairun. Segala kondisi yang dialami orang beriman senantiasa mengantarkan kepada kebajikan. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Dan yang seperti itu tidak akan terjadi kecuali pada orang beriman. Maksudnya gimana? In asobathu sarra'u syakara fakana khairul lahu. Sing jenenge wong beriman kok mendapatkan nikmat sing nyenengaken, dia bersyukur, maka syukur akan jadi kebaikan baginya. Diwenehi sehat, syukur, sehingga ibadahnya membang, sehingga kemudian suka nolong orang, sehingga kemudian dia itu menambah bacaan Qur'annya, dia menambah wiridnya, maka kebaikan baginya. Wa idza asobathu dharra'u, ketika ternyata dia mendapatkan musibah keburukan, sobaro, dia bisa sabar. Maka sabar ini juga ujungnya adalah kebaikan, tidak ngresulo dan seterusnya. Nah kalau bisa kita jadi seorang yang beriman yang seperti ini. Sehat, syukur, lara, sabar. Sehat, syukur, lara, sabar. Bisa sabar. Itu sudah luar biasa. Ya, ini 1 ya. Yang kedua, supaya sakit itu bisa menjadi berkah, jenengan begitu kena sakit harus yakin bahwa setiap penyakit ada obatnya. Kudu yakin. Karena kadang ini yang membuat kita itu drop, itu nek jenengan niku wis ora percaya bahwa setiap sakit itu ada obatnya. Gitu kan. Mino kan dipun ngendikaken nih, ya. Ma anzalallahu min da'in ila anzalallahu sifaan. Tidaklah Allah itu menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obat. Yakin? Yakin? Harus yakin. Karena ya keyakinan akan hal ini memunculkan optimisme. Sekalipun mungkin dokter bu ngapunten, jenengan kelihatan ini jan harapan hidup tinggal 20%. Jenengan gerah ning niki jen gerah anu sing urungana obate ora urus, tetep lebih percaya karo pangandikanipun Nabi. Ma anzalallahu min da'in ila anzalallahu sifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obat. Cuma ya memang alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, ya. Tahu apa obatnya bagi orang yang mendapatkan pengetahuan, tapi tidak tahu apa obat suatu penyakit bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan. Nah, berarti tugas kita gimana? Golet obat niku wau. Ning harus optimis bahwa setiap penyakit ada obatnya.
Karena kadang yang membuat nggak sembuh-sembuh, bahkan mungkin ngedrop dan seterusnya, ketika orang sakit itu sudah putus asa duluan. Begitu dikabari Pak Bu, niki li anu rungan obate lah ya, ki paling gue ngarang gue bertahan hidup. Pasti kita langsung drop. Nah kalau bisa gimana? Ora. Allah menurunkan penyakit, pasti menurunkan obat. Insya Allah saya akan dapat kesembuhan. Insya Allah pun kita akan mendapatkan kekuatan dengannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, supaya sakit itu bisa menjadi berkah, jangan berobat dengan yang haram. Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha khalaqa da'a wa dawa'a. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan sakit, pun Allah pula yang menciptakan obat. Fatadawa, maka berobatlah kalian, wala tadawa biharamin. Tapi janganlah kalian berobat dengan yang haram. Ini perintah Nabi. Makanya para ulama itu juga beda pendapat tuh. Bolehkah darurat sakit itu berobat dengan sesuatu yang haram? Karena darurat orang lapar buktinya juga boleh makan yang haram. Ulama beda pendapat. Segolongan ulama berpendapat, oh itu tidak bisa dikiaskan. Karena orang yang lapar begitu makan sesuatu yang haram, kalau memang adanya itu pasti langsung sembuh laparnya, berganti kenyang. Gini apa mboten? Misal nih ada Kopassus yang ketika akhir ujian disuruh survival di hutan 3 bulan tanpa bawa bekal, suruh bertahan hidup. Orang nganggo bekal nang tengah hutan. Sudah nggak ada makanan halal kecuali ular, kecuali mungkin kemin apa kemin? Babi hutan gitu. Boleh nggak makan babi hutan? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena begitu makan daging babi hutan, kalau memang tidak ada yang halal, pasti laparnya sembuh dan dia akan kuat. Tapi coba kalau obat, apakah orang berobat dengan sesuatu yang haram langsung sembuh? Belum tentu. Makanya tetap kepada kaidah ini, wala tadawa biharomin. Janganlah kalian berobat janganlah kalian berobat dengan yang haram. Nggak boleh. Kalau kepengen sakit kita itu jadi berkah. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, jangan berobat ke dukun. Kadang kan orang gitu, lawang anu sing jenenge golet mari, yang golet obat ya apa bahaya dilakoni, yang penting kan golet mari, jenenge ikhtiar. Enggak seperti itu. Ya. Kalau seorang muslim mestinya tidak berobat kepada dukun. Dukun sih napa? Wong pinter sih napa? Dukun itu orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Itu namanya dukun. Plus bisa mengobati penyakit dengan kerjasama dengan jin atau setan. Itu namanya dukun. Cirinya 2, ngaku tahu perkara gaib dan mengobati dengan bantuan jin atau setan. Itu dukun. Mbok jenenge ke Arab-Araban tapi ngaku tahu perkara gaib dan mengobati penyakit dengan kerjasama dengan jin, maka itu namanya tetap dukun. Mbok kelambine jubah, agamane mungkin nganggek sorban, sekelane tasbih, ning kok ngaku tahu perkara gaib dan bisa memindah penyakit dengan kerjasama dengan jin, maka itu juga namanya dukun. Jangan terperdaya dengan baju, jangan terperdaya dengan nama. Karena bukan nama, bukan tampilan, tapi karakter. Karakternya tadi, ngaku tahu perkara gaib dan juga kerjasama dengan jin. Kenapa nggak boleh nih berobat ke dukun? Karena Nabi ngendika, man ata arafan fas'alu an say la yuqbal salatuhu arba'ina yauman. Sinten tiange yang mendatangi dukun bertanya sesuatu kepadanya, tidak diterima salatnya 40 hari. Takon tok bae 40 dina salat ora ditampa. Apalagi kalau kemudian bertanya dan membenarkan ucapan si dukun itu tadi, man ata arafan au kahinan fas'alu an say fasadaqa bima yaqul. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal bertanya sesuatu kepadanya kemudian dia membenarkan ucapan si dukun itu, qad kafaru bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kafir dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir terhadap Al-Qur'an, nek manut ucapane mbah dukun. Maksudnya kados niki.
Kalau ada orang sakit datang kepada mbah dukun niki anak kula kolara kados niki si kepripun nggih obate oh kudune kaya kiye dirungokakna tok ning ora dilakoni salate mboten ditampa kawan dosa dinten. Ning nek jenengan datang bertanya kepadanya kok jenengan mengikuti saran si dukun itu tadi. Oh anake Rika kuwi lara kaya kiye anu digawe-gawe wong. Kemen mari mengko saben malam jemuah kae anake kon adus jam 12 wengi sing banyune dijikot sekang sumur pitu. Aja kelalen mengko banyune dicampur karo kembang setaman, antorium, aglonema gitu dan seterusnya. Wis pokoke dicampur kabeh gua adus. Jenengan manut nglakoni napa sing dados wejangane Mbah Dukun itu tadi? Qad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh orang itu sudah kafir dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sakit jangan sekali-kali berobat ke dukun. Nah terus kepripun? Nah yang kelima, berobatlah tapi carilah pengobatan yang masyru' atau makul. Napa? Napa? Maca berate yang itu lah. Masyru' makul. Jajal ditirokna dizit. Masyru' makul. Maling. Apa gue ya? Ya gitu ya. Itu kita bahas nih. Masyru' itu maksudnya gimana? Jadi begini, kita berobat itu boleh asal sesuai dengan tuntunan syariat atau masuk akal. Masyru' itu berarti sesuai dengan tuntunan syariat, ada pijakan syariatnya. Contoh, kita berobat kok dengan madu dan bekam. Ini pengobatan masyru'. Pengobatan apa? Karena ada pijakan syariatnya. Ini pijakannya. Karena Nabi ngendika, asifa'u fi salasatin. Obat itu ada pada 3 perkara. 1 surbati asal, minum madu. 2 sirtotim muhajjim, sun atau goresan bekam. Wakayatin nar. 3 itu adalah dengan sundutan api. Berobat dengan disundut dengan api. Wala ukhiba an aktawi. Saya tidak suka kalian itu berobat dengan kai tadi. Berarti yang ditetapkan oleh syariat itu 2, minum madu dan bekam. Itu pengobatan syar'i. 1 apa? Minum madu. 2 apa? Bekam. Ngertos bekam? Ya, di skop nanti kemudian diambil darah permukaannya. Atau berobat dengan habatus sauda. Ini juga masyru' karena Nabi SAW niku ngendika, al habatus sauda usifaun min kulli da'in ila sam. Habatus sauda itu adalah obat segala macam penyakit kecuali kematian. Oh, berarti kita berobat dengan habatus sauda masyru'. Jinten hitam. Hari ini di toko-toko herbal atau mungkin apotek banyak, ya, yang mungkin dalam bentuk ekstrak, dalam bentuk minyak, dalam bentuk kapsul, atau mungkin yang sudah dicampur dengan madu dan seterusnya banyak. Habatus sauda. Bahkan ada ya black seed plastikan itu. Nanti sudah biji jinten kering, nah nanti bisa dijadiin teh juga bisa. Ada habatus sauda. Kata Nabi tadi obat segala macam penyakit. Termasuk juga bisa nih berobat dengan kurma ajwa. Kurma ajwa. Ya, bukan sukari, bukan kholas, tapi kurma aja, ya. Karena disebutkan fi ajwatil aliyah, di kurma ajwa aliyah yang dimakan sebelum makan apa-apa di pagi hari, sifaun min kulli sihrin au summin. Itu bisa menjadi obat dari segala macam sihir dan segala macam racun. Kurma ajwa. Cuma ya harganya lumayan mantep kurma aja. Kayaknya berarti sekilo berapa? 350.000 gitu kan. Kalau yang biasa kan mungkin 35.000 itu dapat. Tapi kalau kurma aja 350.000 kurma aja. Ini masyru', pengobatan masyru'. Atau juga dengan ruqyah, boleh dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan doa-doa dan seterusnya. Ini juga menjadi obat yang masyru'. Karena Allah Ta'ala ketika akan kami turunkan Al-Quran, mahuwa sifaun, apa-apa yang di dalamnya itu bisa menjadi sifaun, menjadi obat. Obat apa? Ya baik obat penyakit fisik, obat penyakit hati, maupun obat gara-gara gangguan jin dan seterusnya. Bisa dengan ruqyah. Kalau pengobatan tidak masyru', boleh enggak? Boleh, asal makul.
Apa? Makul itu maksudnya terbukti secara ilmiah, masuk akal. Misal nih berobat dengan herbal yang berkhasiat, tapi sudah merupakan hasil penelitian. Oh, daun sambiloto bisa menjadi obat kanker. Oh, daun meniran ternyata bisa menjadi pelancar buang air kecil. Oh, ternyata kunir putih bisa menjadi obat ini, obat itu. Temulawak ternyata bisa menguatkan usus dan seterusnya. Silahkan berobat dengan herbal yang berkhasiat. Itu asal terbukti secara ilmiah. Gitu kan? Atau dengan terapi fisik maupun psikis, misalnya dengan akupunktur. Ini sudah ada penelitian ilmiah tentang manfaat akupunktur, tusuk jarum. Atau mungkin dengan dipijit di titik-titik refleksi tertentu, boleh, asal betul-betul dipijit. Maka ini namanya terapi fisik. Atau mungkin dengan disinar gitu kan, sehingga kemudian nanti urat-urat tertentu bisa menjadi lebih hangat, sehingga kemudian peredaran darah menjadi normal, boleh. Atau dengan terapi psikis, yaitu dengan mungkin konsultasi psikologis dan seterusnya, boleh. Termasuk boleh juga pengobatan dengan obat kimia. Kenapa? Oh, ternyata paracetamol bisa menurunkan panas, ya. Kemudian ternyata mungkin acetaminophen bisa menjadi pereda nyeri dan seterusnya. Silahkan, boleh, asal masuk akal, asal terbukti secara ilmiah. Berarti yang nggak boleh yang bagaimana? Pengobatan yang tidak masruk dan tidak makul. Nah, ini nggak boleh. Kalau asal masruk boleh, tidak makul nggak apa-apa. Makul tok tapi tidak masruk juga boleh. Salah satu dari dua ini. Yang tidak boleh kalau tidak masruk, tidak makul. Contohnya, jenengan anak embriang-embriang panas-panas, nangis-nangis, rewel-rewel. Datang ke orang pinter. Panggilannya Ustadz gitu. Ustadz niki anake kula kok rewel mawon awake malah bunter banget. Wah, sama sang Ustadz itu kemudian akike senang jentik dilurut. Lurut dilebukna nang gelas. Padahal jenenge jentike guluh tok gitu kan. Terus diudek-udek. Bu, niki mangke dumbekaken teng putrane jenengan sedinten ping 3. Mengko nek esyana luwihane ya dinggo-dinggo raup gitu kan. Saya tanya, ini pengobatan masruk atau makul? Masruk atau makul? Masruk atau makul? Bingung iki. Tidak masruk dan tidak makul. Berarti boleh enggak? Enggak boleh. Ana maning datang maning buah niki anake kula kados niki. Ya wis ngene digawa kain bekas pakainya anak kamu. Wah, terus celanane digawakna maring ngene mbae kowe. Niki buah bekas pakai anak kula. Wah, terus dinciutna keris gitu kan. Terus diudek-udekaken nang banyu gitu kan. Nah, terus digawa bali kon nggo raup. Ini masruk atau makul? Masruk atau makul? Tidak masruk dan tidak makul. Berarti boleh enggak? Tidak boleh. Jadi silahkan berobat asal masruk, asal makul. Masruk itu berarti ada pijakan syariat. Orang nana syariat tapi masuk akal juga boleh. Itu makanya nanti berobat dengan daun suruh boleh enggak? Boleh. Oh, ternyata daun suruh hasil penelitian itu mengandung antiseptik, sehingga kemudian kalau bagi orang yang tenggorokannya mungkin lagi kena virus dan seterusnya, minum rebusan daun suruh bisa menjadi pereda radang tenggorokan. Ada bukti ilmiahnya. Gitu kan? Dan yang lain-lain juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, inilah 5 poin lah. Tadi nilai sakit ada 5 dan kemudian sarana agar sakit itu menjadi berkah juga 5 poin ini. Harapannya apa? Yang jelas kita berharap semoga keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah dari berbagai macam penyakit. Andai mungkin keluarga kita hari ini ada yang tengah diuji dengan sakit, semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan, dipulihkan kesehatannya, dan diberkahi kesehatannya pula. Baik, sebelum kami akhiri, mbok enten sing badhe tanglet kawula semanggaken. Mbok ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Cukup? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yep. Yep. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Tadi judulnya meraih berkah di saat sakit. Lalu bagaimana nih dengan musibah-musibah yang lain? Bisakah kita itu mendapatkan keberkahan dengannya? Bisakah kita meraih keberkahannya? Iya, makanya kembali itu surat Al-Anbiya ayat 35 tadi kan. Kalimatnya kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian gimana? Wa nablukum bisarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan fitnah keburukan, dengan fitnah kebaikan. Tadi menurut Ibnu Abbas, fitnah keburukan dan kebaikan itu apa? Bisa berupa ini, kesempitan, kelapangan, kesehatan atau sakit, kekayaan atau miskin, halal, haram, taat, maksiat dan seterusnya. Artinya sama. Kita diujinya bukan sakit, tapi rezeki sempit. Bisa nggak nyari berkah dari sempitnya rezeki? Bisa? Bisa. Ya tadi, oh ternyata kesempitan rezeki itu salah satu penghapus dosa. Salah satu penghapus dosa? Ya. Kenapa? Karena ada dalam satu hadis itu disebutkan, ada di antara dosa yang tidak terhapus kecuali dengan sempitnya penghidupan. Jadi ada dosa yang bisa dihapusnya dengan sempitnya penghidupan. Dadakan dagang yang mesti bobor, bisnis ya bangkrut, gonta-ganti usaha ora jalan dan seterusnya. Ternyata Allah hendak menghapus dosa dengan musibah atau ujian tadi. Sama. Jadi keburukan apapun itu bagi orang beriman itu bisa jadi berkah. Tidak cuma sakit saja. Begitu. Itu kan syarri wal khairi fitnah, baik keburukan maupun kebaikan, ujian keburukan maupun kebaikan. Keburukan apa saja, kebaikan apa saja, itu ujian bagi kita. Begitu. Ya. Ada yang lain? Cukup? Oke, baik Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kayaknya ini dulu kaji kita di kesempatan sore hari ini ya. Semoga Allah taala tadi melimpahkan rahmat keberkahan kepada kita semua sehingga kemudian kita, keluarga kita dijaga dari berbagai macam penyakit. Andai hari ini ada di antara kita sedang diuji sakit, ya kita doakan semoga mereka segera mendapatkan kesembuhan, ya dihilangkan sakitnya, diberkahi kesehatannya insyaallah. Makatan saking kawula monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.